pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Kabar baik, alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kami dari mahasiswa Unimed Jurusan Pendidikan Masyarakat ingin melakukan praktik alat P3K dan juga penanganan pertolongan pertama pada kecelakaan, yang mana dalam tugas ini memuat mata kuliah andragogi. Untuk itu kami berharap partisipasi dari kawan-kawan semua ya untuk mengikuti praktik pelatihan. Apakah semuanya siap? Ya, alhamdulillah siap ya. Jadi dalam pembahasan yang akan kami bahas khususnya materi pertolongan pertama pada kecelakaan ini, di sini ada beberapa sub materi ya. Ada yang tahu di sini P3K itu apa? Ada yang tahu? Ya boleh. Bagus. Pertolongan pertama pada kecelakaan ya. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Pertolongan pertama pada kecelakaan itu diartikan sebagai upaya perawatan sementara terhadap korban kecelakaan. Ada yang tahu tindakan dari P3K ini? Ada yang tahu? Diartikan sebagai pertolongan juga kan, sebelumnya kan juga namanya pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang kedua yaitu sifatnya tenang yaitu kita harus menolong korban secara tenang, nggak boleh rusuh atau terburu-buru. Yang keempat adalah menghentikan pendarahan. Ketika ada korban kecelakaan, menekan, misalnya luka di sini ditekan supaya darahnya itu keluar dan berhenti. Yang keempat adalah menenangkan korban. Menenangkan korban di sini adalah menenangkan orang yang kecelakaan. Misal orang yang lagi tabrakan, itu kita harus menenangkan supaya dia tidak panik dan tidak mengalami luka-luka lainnya. Jadi udah pada tahu belum P3K itu untuk ini? Teman-teman udah pasti sudah pada tahu ya terkait dengan yang dijelaskan sebelumnya. Nah, yang ke materi berikutnya adalah obat luka ringan. Dimana obat luka ringan ini untuk diberikan kepada luka-luka. Ini contoh obatnya ya. Tahu kan betadine. Betadine untuk diberikan kepada orang yang luka. Misal ada orang jatuh. Nah, dikasih betadine untuk penanganan lukanya. Luka ringan ya. Luka berat itu seperti tabrakan. Tabrakan tahu kan? Kecelakaan. Misalnya tabrakan mati orang belah-belah itu obatnya ini. Misalnya tangannya pendarahan. Ini ada alkohol. Alkohol dan rifanol. Misalnya kakak ini darahnya keluar. Jadi harus ditekan dulu dengan kapas. Dilap. Nah, dilap, darahnya kan meresap. Setelah ditekan baru diolesi kapas baru, ambil kapas baru, diolesi alkohol, ditekan-tekan. Supaya apa? Supaya tadi menghentikan pendarahan. Yang ketiga adalah luka bakar. Luka bakar itu tahu kan? Yang main mercon, kebakaran ya. Tangannya nih kebakar, merah. Nah, obat luka bakarnya bisa dikasih ini. Tahu kan? Bioplasenton namanya. Lalu bioplasenton. Luka bakar di sini juga bisa kena knalpot. Pernah di sini ada yang kena knalpot? Nah ya, kakak kita pernah. Di sini bioplasenton. Setelah kena knalpot, contohnya di kaki, itu langsung disalep. Di sini 15 menit itu udah membungkus luka bakar otomatis karena salepnya salep dingin. Nah, yang terakhir adalah alat P3K ini dah. Ada minyak kayu putih,
Tahu kan minyak kayu putih kan yang sering dipakai anak bayi. Itu alkohol yang seperti dibilang tadi untuk menangani luka berat terkait dengan pendarahan ataupun dan lain-lain. Ketiga, detol untuk membersihkan luka. Ini juga bisa hand sanitizer. Jadi kalau ada luka itu harus dibersihkan ini dengan ini terlebih dahulu dengan kapas yang tadi. Kapas juga termasuk alatnya. Ketiga adalah ripanol. Ripanol ini seperti alkohol, cuman kandungannya lebih berat alkohol, ini lebih ringan saja. Selanjutnya ada betadine untuk luka ringan. Ada obat merah bisa luka ringan dan luka berat ya. Ada yang merah, ada yang ungu. Saya pakai yang warna merah. Bioplacental untuk luka bakar seperti kena knalpot. Ini pincet di sini untuk mengambil biar bersih tangannya. Pincetnya harus yang bengkok karena lebih mudah kalau yang bengkok. Ada plester untuk mengikat luka berat tadi ya. Ada benang di sini untuk mengikat dari adanya luka. Itu hanya darurat, biasanya jarang dipakai. Setelah penjelasan materi, kita langsung praktis saja. Apakah semuanya siap untuk praktik? Udah pasti siap ya kayaknya. Nah, langsung saja praktiknya. Praktek mungkin abang ini dengan abang ini boleh berdiri ke depan ya. Buka ya, misal luka berat, misal abang ini jatuh dari tangga, ini ada nah ini tangannya sakit. Nah ini luka berat ya. Luka berat di sini bisa juga diartikan dengan luka memar. Ini bisa kita mula-mula ya, dilihat ya teman-teman. Harus dilonggarkan dulu pakaian. Nah, ini yang khususnya pakai baju panjang ya. Misalnya di pesantren atau di pondok tapis ya. Ada luka memar ya. Luka memar termasuk luka berat. Ini kita pertama harus kita bersihkan dulu dengan detol. Detol dibersihkan dulu ya. Sudah dibersihkan, kemudian juga dengan kapas juga sih. Setelah dengan kapas, luka memar itu kan biasa merah. Bisa kita kasih obat merah, betadine juga bisa, obat merah juga bisa. Cuman ini satu produk dan bisa dioleskan dengan langsung atau dengan kapas dioleskan. Setelah itu bisa juga dibalut dengan pen. Jadi plaster ya. Ini contohnya. Nah, bisa di plaster begini. Untuk yang luka berat, misal kemar. Nah, itu untuk penanganan luka. Apa udah paham? Nah, sudah ya. Nah, kan sudah. Ada yang mau bertanya? Di sini. Ada, sudah paham. Nah, yang kedua itu bisa penanganan luka pincang dalam luka ringan ya, karena kan pincang itu sedikit luka tapi tidak berbekas. Bisa kembali abang Oki. Makasih. Yang untuk penanganan luka. Ini semisal lagi di sekolah ya, lagi belajar, tiba-tiba
capek kakak ini pingsan. dan Pingsan aja. pingsan. Kayak tidur gini. Nah, misalnya kakak ini sedang pingsan. Nah, pertolongan pertama yaitu kita supaya jangan berkerumun, hindari pasien yang pingsan tadi. Agar kita menjauhi dari pasien agar udaranya tidak pengap. Kemudian setelah itu kita beri minyak kayu putih ataupun aroma lainnya kepada ke hidungnya. Contohnya misalnya gini. Nah, contohnya gini. Nah, ini kita hirupin kepada pasien aroma minyak kayu putih ini. Nah, setelah itu kita tepuk-tepuk hingga memanggil namanya. Akila, Akila. Nah, setelah kita tepuk hingga sadarkan, lalu kemudian kakak ini sadar. Nah, sadar. Lalu setelah itu kita beri air putih agar konsentrasi ataupun tubuhnya bisa lebih rileks. Seperti itu. Nah, seperti itulah contoh penanganan pingsan. Adakah yang ingin bertanya? Tidak ada. Sepertinya. Oh, paham. Tidak paham. Terima kasih ya, Kak. Dan ini apa, Bang? Kita ini contohnya kita sedang berada di kapal dan abang ini tenggelam contohnya. Jangan sampai. Lihat contohnya tenggelam. Abang tenggelam apa? Minta tolong kan? Ini. Nah, tolong. Nah, kita yang mengetahui segera memanggil pengawas. Tentunya saya memanggil kakak ini pengawas. Kakak ini bisa melemparkan ban. Ini kita simulasi di kapal. Ya, bisa ban. Dengan ban ataupun barang yang ringan. Helm di kapal bisa mengambang. Setelah diberi tidak bisa, maka kita selamatkan. Menyelamatkan orang tenggelam juga tidak bisa sembarangan. Kita dudukkan sambil abang dilemas. Bisa kita tepuk-tepuk dadanya untuk mengeluarkan air. Dan juga bisa kita kasih napas buatan. Yang sama ya, laki-laki sama laki-laki, perempuan dengan perempuan. Yang laki-laki sama perempuan. Bahaya. Bisa dikasih napas buatan. Dan ketika abang Sauki ini sadar, maka kita kasih air minum dan kita kasih jeda waktu. Seperti pingsan tadi, jangan berkerumun. Setelah itu abang itu bisa berdiri lagi, bisa sadar dan pulih. Nah, begitu cara penanganan tenggelam. Bisa kembali abang Soki, tepuk tangan buat abang Soki. Ini kayaknya sebenarnya pelan. Nggak semangat, Kak. Gak apa-apa. Terkilir ini bisa umumnya keseringan perempuan jarang lari. Jadi di tangan biasanya. Bosnya juga. Terkilir di sini bisa seperti tadi ya, seperti diberi dibersihkan sanitizer untuk membersihkan tempat terkilir. Misalkan tangannya di sini, terkilirnya di sini. Kita bersihkan dulu, mana tahu ada kotoran. Dibersihkan dulu. Setelah dibersihkan bisa kasih usuk sedikit. Nah, ini kan karena terkilir, jangan keras-keras karena salah urat. Nggak sakit, Kak. Jadi setelah sudah langsung bisa dikasih obat dingin, terutama obat merah, Betadine atau obat merah sama aja. obat merah. Nah, itu untuk penanganan awal. Umumnya terkilir juga bisa luka. Setelah dikasih ini, kemudian bisa juga setelah beberapa hari dikasih obat pendingin.
Mana gunanya obat pendingin ini untuk memberikan efek yang ringan. Setelah berlanjut maka bisa dibawa ke puskesmas atau ke dokter. Jadi kalau belum ada kurangnya bisa kita bawa ke puskesmas, ke dokter atau ke tukang yang emang tukang khusus yang ahli ke tulang. Nah, begitu penanganannya. Ada yang ingin bertanya sampai sini? Mungkin ada yang ingin bertanya atau sudah paham semua? Sudah paham ya, karena kan ini juga Sering kita alami umum, ya kan? tapi hanya saja jarang dilakukan karena kita tidak mengharapkan kecelakaan juga. Makasih Kak Ajira. Abang-abang semua bisa mempraktekkan ini jika ada kecelakaan, bisa ya, karena kan sudah dijelaskan juga materi dan juga praktik. Nah, sekian dari video kami. Sekian dari praktik yang kami lakukan khususnya dalam pertolongan pertama pada kecelakaan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kecelakaan itu tidak kita harapkan dan juga ketika ada kita harus membantu sebisa kita mungkin. Nah, demikian dari praktik kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Pada mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto